Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ragil Wibowo, NPM 21205010152, Rombel 2, Teknik Elektro Universitas Sidar, akan mempresentasikan penjelasan kode program tugas UAS materi perkuliahan praktikum pemrograman. Merupakan tugas UAS yang saya buat menggunakan aplikasi Codeblock. Penjelasannya untuk baris ke-1 sampai 5 merupakan baris komen berisi judul proyek. Baris ke-7 include Studio H merupakan library yang berisi fungsi-fungsi input-output. Include string.h merupakan library yang berisi fungsi-fungsi yang mengatur tipe data string. Baris 10 ada deklarasi N untuk jumlah data array. Baris 11 subprogram void pengurutan atau bubble sort dengan masukkan data bertipe data integer. Baris 13 deklarasi IJ untuk perulangan. Deklarasi TMP untuk pertukaran data. Baris 16 perulangan menggunakan for perulangan sebanyak N min 1 min I. Baris ke-28 merupakan subprogram void binary search dengan inputan data dan key dengan tipe data integer. Baris ke-30 berupa deklarasi low high mid untuk menentukan nilai low, nilai high, nilai mid dengan low sama dengan 0, high sama dengan n-1, mid sama dengan 0. Baris 36 merupakan binary search dengan perulangan while dengan nilai low kurang dari sama dengan high. Dan arit perhitungan bitnya sama dengan low ditambah hasil dari high dikurangi nilai low dibagi 2. Untuk baris ke-59 merupakan subprogram INT menghitung total dengan inputan makanan dan harga 1 dengan tipe data integer. Baris 61 merupakan deklarasi total 1 untuk penghitungan total 1 sama dengan makanan dikali harga 1. Untuk baris 64 merupakan subprogram INT menghitung total 2 dengan inputan minum dan harga 2 dengan tipe data integer. Baris 66 deklarasi total 2 untuk perhitungan total 2 pada baris 67 yaitu minuman dikali harga 2. Baris 69 merupakan subprogram menghitung total item dengan inputan makanan dan minuman dengan tipe data integer. Baris ke-71 deklarasi item untuk perhitungan item makanan ditambah minuman. Baris 74 merupakan subprogram hitungan total item atau jumlah item dengan input makanan dan minuman. Baris 71 deklarasi item, perhitungan item sama dengan makanan plus minum. Baris 74 merupakan subprogram untuk menghitung total akhir dengan input total 1 dan total 2 dengan tipe data integer. 76 merupakan deklarasi total akhir. 77 perhitungan total akhir yaitu total 1 ditambah total 2. Baris 79 merupakan subprogram INT menghitung kembalian dengan inputan pembayaran dan total akhir. Baris 81 deklarasi kembalian. 82 merupakan aritmatika dari kembalian, yaitu kembalian sama dengan pembayaran dikurangi total akhir. Baris 85 merupakan INT main. INT main merupakan rutin program yang berada di program. Untuk baris 87 sampai 98 merupakan deklarasi variabel. Di sini saya menggunakan deklarasi integer char. Untuk 88 merupakan deklarasi integer dengan nilai yang sudah ditentukan. 89 IJ cari K deklarasi untuk
data array, 90 deklarasi counter dengan ditentukan numerik untuk perulangan, baris 91 deklarasi char ulangi dengan nilai yang ditentukan Y juga untuk perulangan, baris 92 deklarasi kedai dengan batas variabel 50 dengan nilai yang ditentukan yaitu kedai mangan warak. Untuk 93 kedai deklarasi nama dengan batas ditentukan 50. 94 sampai 98 merupakan deklarasi dengan tipe data integer berupa tanggal makan minum, dan untuk 97 98 deklarasi yang sudah ditentukan nilainya. Untuk baris 100 sampai 109 merupakan fungsi program input. Untuk 101 sampai 104 input nama konsumen, 105 sampai 109 input tanggal transaksi. Di sini saya menggunakan fungsi input scanf dan menggunakan escape equivalent agar dapat menginput lebih dari 2 variabel dengan panggilan variabel nama dan tanggal. Untuk program selanjutnya yaitu daftar menu. Pada baris 110 menampilkan data menu menggunakan fungsi put dan printf. Pada fungsi put tidak membutuhkan /n untuk membuat baris baru, karena otomatis langsung membuat baris baru, dan untuk fungsi printf memerlukan /n untuk membuat baris baru. Untuk 114 menggunakan fungsi output untuk memanggil tadi char kedai yang sudah ditentukan, kedai mangan warak. Untuk selanjutnya pada baris 138 merupakan program detail menu, yaitu mencari detail menu menggunakan program binary search. Pertama kita tampilkan printf dan memasukkan data dengan scanf. Dari 142 untuk memanggil subprogram binary search dengan input data dan cari. Terus di sini baris 146 sampai 187 merupakan fungsi percabangan if else if. Dan contohnya jika if yang dicari sama dengan 30, maka menampilkan menu ke-1 adalah nasi goreng dan merupakan nasi yang digoreng dan diaduk dalam minyak dan ditambahkan bawang putih, seterusnya. Atau jika kita mencarinya 33, maka akan menampilkan menu kedua merupakan nasi godok dan menampilkan printf sprint seperti mie goreng tetapi mie diubah dengan nasi dan kuah yang hanya sedikit. Begitu juga seterusnya akan menampilkan hasil yang berbeda-beda sesuai dengan data yang kita cari atau kondisi yang diinginkan. Selanjutnya kita melakukan perulangan dengan menggunakan fungsi do while. Dengan memasukkannya dengan scanf seperti baris 192 dan menambahkan increment counter, yaitu counter plus sebelum masuk ke program while. Dan jika ini kita masukkan Y, maka akan kembali ke do. Do berada di baris 111. Dan apabila nanti kita memasukkan do pada saat perulangan, maka akan kembali ke menu sini untuk melakukan program yang akan diulangi, yaitu mencari detail menu dengan binary search. Jika kita sudah untuk program selanjutnya pada 203, kita melakukan program untuk menginput pesanan. Kita menampilkan menu pesanan makanan, menu makanan dengan push and printf. Untuk membuat pesanan kita menggunakan program array dengan perulangan sebanyak n.
program array dapat dilihat pada baris 223 sampai 230. Pada baris 233 merupakan program pesanan untuk pesanan yang akan kita lakukan untuk mengecek customer. Kita menggunakan program untuk menampilkan data array dengan perulangan sebanyak n. Program selanjutnya yaitu data pesanan untuk dapur, yaitu data pesanan yang telah kita urutkan dengan bubble sort dan akan kita kirimkan ke bagian dapur untuk proses pembuatan makanan yang dipesan. Kita menggunakan bubble sort dengan perulangan sebanyak n. Selanjutnya, program untuk mencari urutan pesanan dengan binary search digunakan untuk mengecek urutan pesanan. Kita juga menggunakan perulangan do and while di sini. Pada 255 sampai 258 merupakan fungsi binary search dengan memanggil subprogram binary search dengan inputan data dan key. Di sini kita mau 260 itu memulai input perulangan. Jika kita mau tik Y, maka akan melihat antrian pesanan. Jika tidak, kita akan melanjut ke program selanjutnya, yaitu untuk memesan minuman. Untuk memesan minuman, saya juga sama menggunakan program data array. Untuk masukkan jumlah pesanan minuman dengan data array, perulangan sebanyak n. Untuk pesan cek ke customer juga sama seperti yang makanan, menggunakan program untuk menampilkan data array dengan perulangan sebanyak n. Untuk program selanjutnya, data pesanan untuk dapur. Ini untuk pesanan minuman pada baris 304. Itu menggunakan bubble sort atau pengurutan dengan perulangan sebanyak n. Untuk baris 314 mencari urutan pesanan dengan binary search. 315 digunakan untuk mencetak urutan pesanan. Ini juga menggunakan fungsi perulangan do and while. Perulangan dimulai dari sini untuk melihat antrian kode dan memasukkan apakah mengulangi lagi atau tidak pada baris 322 sampai 323. 326 berisi counter plus plus atau instrument counter. 327 while perkondisiannya jika kita masukkan Z maka akan kembali ke do pada baris 316. Jika tidak akan lanjut ke program selanjutnya menampilkan ini. Jika kita mengikuti detail menu selesai, kamu ulang sebanyak berapa kali? 314 merupakan input data transaksi. Yang diinput adalah jumlah makanan dan jumlah minuman. Kita menggunakan fungsi scanf untuk input data dan getchar untuk mengatasi kelemahan fungsi scanf. Program selanjutnya pada baris 34 merupakan program untuk membuat nota pembelian. Untuk tampilannya kita menggunakan push dan printf. Baris 352 merupakan pemanggilan subprogram total 1. Yaitu program menghitung total 1. 353 menampilkan perhitungan dari total 1. Baris 354 merupakan pemanggilan subprogram total 2. Baris 355 merupakan menampilkan perhitungan dari subprogram total 2, menghitung total 2 dengan memanggil total 2. Dan pada saat pemanggilannya kita tambahkan %D untuk menampilkan nilai total 2. Pada baris 357 merupakan
pemanggilan subprogram item, yaitu menghitung total item dengan inputan makan dan minum. 358 menampilkan perhitungan jumlah item dengan persen D dan pemanggilan deklarasi item. 359 merupakan perhitungan total akhir sama dengan subprogram menghitung total akhir dengan inputan total 1 dan total 2. Berarti 360 merupakan program untuk menampilkan total akhir dengan persen D di sini. Selanjutnya pada baris 361 363 menampilkan pembayaran atau uang pembayaran. Menginput pembayaran kita dengan fungsi scanf dan gecar untuk mengatasi scanf. Pada baris 366 merupakan subprogram hitung kembalian. Pada baris 367 menampilkan perhitungan dari hitungan kembalian. Return kembali, coba kita build run. Ya, tampilan dari eksekusinya telah keluar. Dari saya keluar. Ya, untuk pertama kita memasukkan nama konsumen. Saya isi nama saya. Kita memasukkan dua variabel. Tanggal transaksi. Selanjutnya ditampilkan daftar menu dengan makanan kode, minuman kode. Kita bisa melihat detail menu dengan memasukkan kode. Misal kita mencari Magelangan. Menu ke-6 merupakan Magelangan dan penjelasan detail menunya. Kita coba lagi. Menu kuetiau dapat, coba ke bakmi nasi godok 33. Berhasil. Jika sudah tidak ingin mencari detail, dapat masukkan T, enter. Sekarang kita lanjut ke program input pesanan. Dengan memasukkan jumlah pesanan, pesan makanan yang pertama kita masukkan 4. Masukkan kode menu. Misal orang pertama memesan Magelangan. Kedua nasi goreng. Keempat bakmi. Yang ketiga, keempat nasi goreng lagi. Nah, ini cek pesanan, kita dapat melihat pesanan yang dipilih. Dapat kita cek kepada customer. Untuk antrian pesanan ini kita kirim ke dapur menjadi urutan pembuatan pemesanannya. Melihat antrian kode, coba kita 40 berantri kedua, pembuatan antrian kedua. Jika ingin mengulangi melihat lagi, tekan Y. Kita coba 30. Antrian ke-1 30, antri 1. Melihat antrian kode, terakhir belum. Yang lain antrian ketiga jika sudah. Atau kalau tidak ingin melihat antrian, bisa langsung klik tidak. Sekarang kita lanjut ke input
pesanan minuman. Tadi 4 orang. Menu, misal orang pertama 2. Es teh, es jeruk 12. Jeruk panas, es jeruk lagi. Ini cek dapat ditambahkan cek pesanan itu 2, 12, 11, 12 dan antrian pesanan yang ditabur diurutkan dari 2, 11, 12, 12. Antrian kode 12. Misal tidak ingin melihat lagi, tidak langsung saja. Sekarang kita melakukan input item transaksi. Cek makanan tadi 4. Nota pembelian totalnya 132.000. Dapat nota pembelian ditampilkan makan minum persatuan 30.000, minum persatuan 3.000, kuantiti atau banyak 44, total untuk makanan 120, minuman 12.000 ditambahkan menjadi jumlah itemnya 4 tambah 4 8, total 120 tambah 12, 132, pembayarannya berarti uang 140 atau 150. Kita masukkan 140, menghitung kembalian 8.000. Terima kasih, program selesai. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.